Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nurul Islamiati yang merupakan mahasiswa dari STAI Yamisa Suryang, Fakultas Tarbiyah, Prodi Pendidikan Agama Islam. Nah, teman-teman, di sini saya akan membahas materi tentang perencanaan pendidikan agama Islam. Langsung saja ya, kita ke materinya. Yang pertama ada perencanaan. Perencanaan merupakan suatu proses yang terkoordinasi untuk mencapai tujuan dalam kurun waktu yang telah ditentukan. Jadi hal ini dapat membantu kita memproyeksikan masa depan dan memutuskan cara untuk menghadapi situasi yang akan dihadapi di masa mendatang. Yang kedua, ada pembelajaran. Pembelajaran adalah proses yang sistematis atau proses memperoleh pemahaman, pengetahuan, keterampilan, dan perilaku. Kemampuan belajar dimiliki oleh manusia, hewan, dan makhluk hidup yang lainnya. Nah, jadi perencanaan pembelajaran adalah suatu proses pengambilan keputusan hasil berpikir secara rasional tentang sasaran dan tujuan pembelajaran tertentu. Jadi hal ini akan berdampak pada model atau isi perencanaan pembelajaran yang dikembangkan oleh setiap guru atau dosen dan disesuaikan dengan kondisi nyata yang dihadapi di setiap sekolah. Yang kedua ada konsep perencanaan pembelajaran. Konsep perencanaan pembelajaran yang pertama adalah perencanaan pembelajaran sebagai teknologi. Adalah suatu perencanaan yang mendorong penggunaan teknik-teknik yang dapat mengembangkan tingkah laku kognitif dan teori-teori konstruktif terhadap solusi dan problem-problem pembelajaran. Yang kedua, ada perencanaan pembelajaran sebagai suatu sistem, merupakan sebuah susunan dari sumber dan prosedur-prosedur untuk menggerakkan pembelajaran. Yang ketiga, ada perencanaan pembelajaran sebagai sebuah disiplin, merupakan cabang dari pengetahuan yang senantiasa memperhatikan hasil-hasil penelitian dan teori tentang strategi pengajaran dan implementasinya terhadap strategi tersebut. Yang keempat, ada perencanaan pembelajaran sebagai sains, adalah mengkreasi secara spesifikasi dari pengembangan, implementasi, evaluasi, dan pemeliharaan akan situasi maupun fasilitas pembelajaran terhadap unit-unit yang luas maupun yang lebih sempit. Yang kelima, ada perencanaan pembelajaran sebagai sebuah proses, merupakan pengembangan pengajaran secara sistematis yang digunakan secara khusus atas dasar teori-teori pembelajaran dan pengajaran untuk menjamin kualitas pembelajaran. Yang keenam, ada perencanaan pembelajaran sebagai sebuah realitas, adalah ide pengajaran yang dikembangkan dengan memberikan hubungan pengajaran dari waktu ke waktu dalam suatu proses yang dikerjakan perencanaan dengan mengecek secara cermat bahwa semua kegiatan telah sesuai dengan tuntunan sains yang dilaksanakan secara sistematik. Nah, yang selanjutnya ada fungsi perencanaan pembelajaran. Fungsi perencanaan pembelajaran yang pertama ada fungsi kreatif. Fungsi kreatif ini bertujuan untuk meningkatkan daya kreativitas anak dalam mengembangkan agar hasil yang diperoleh dalam belajar sangat memuaskan untuk masa depan kelak. Yang kedua ada fungsi inovatif. Fungsi inovatif ini sendiri sangat dekat dengan pembaharuan dari sistem perencanaan pembelajaran yang lama. Yang ketiga, ada fungsi selektif. Fungsi selektif bertujuan untuk menyaring beberapa perencanaan yang dinilai lebih patut untuk dilakukan agar mendapatkan hasil yang baik dan bagus bagi anak. Yang keempat, ada fungsi komunikatif. Fungsi ini merupakan fungsi dasar dari yang harus dimiliki oleh anak. Fungsi komunikatif ini juga berguna untuk bersosialisasi bersama dengan orang-orang seperti teman dan orang dewasa. Yang kelima, ada fungsi prediktif. Fungsi prediktif ini berfungsi untuk melakukan prediksi sebelumnya dan hasil
dari prediksi tidak semuanya akan sesuai rencana. Terkadang kan bisa juga jadi kurang atau bisa juga jadi lebih gitu kan biasanya. Keenam, ada fungsi akurasi. Fungsi akurasi ini berfungsi untuk mencapai suatu yang diinginkan menjadi lebih cepat dan lebih baik daripada sebelumnya. Yang ketujuh, ada fungsi pencapaian tujuan. Fungsi pencapaian tujuan dalam belajar menjadikan proses belajar menjadi lebih menyenangkan dan dilakukan. Yang kedelapan, ada fungsi kontrol. Fungsi kontrol bermanfaat tidak hanya dalam perencanaan pembelajaran, tapi juga dalam semua perencanaan yang dibutuhkan. Yang selanjutnya, yang terakhir, ada kriteria penyusunan perencanaan. Yang pertama ada signifikansi. Signifikansi artinya bermakna. Bermakna di sini berarti bahwa perencanaan pembelajaran hendaknya bermakna agar proses pembelajaran dapat berjalan secara efektif dan efisien. Yang kedua ada relevan. Relevan artinya kesesuaian. Ini berarti bahwa perencanaan ini dibuat mempunyai kesesuaian baik internal maupun eksternal. Ketiga, ada kepastian. Nilai kepastian ini bermakna bahwa perencanaan pembelajaran yang dapat dibuat hendaknya tidak lagi mengundang sekian banyak alternatif yang dapat dipilih. Akan tetapi, sudah selesai dan mengandung langkah-langkah pasti secara sistematis. Yang keempat, ada adaptabilitas. Maksudnya di sini bahwa perencanaan pembelajaran yang dapat disusun harus adaptif. Artinya dapat diimplementasikan dalam berbagai keadaan dan berbagai kondisi. Yang kelima, ada kesederhanaan. Bahwa perencanaan pembelajaran yang disusun mudah dipahami dan mudah diimplementasi, sehingga berfungsi dengan baik sebagai pedoman untuk guru dalam perencanaan pembelajaran di kelas. Ada prediktif, bahwa perencanaan yang baik harus memiliki kemampuan prediksi yang kuat sehingga dapat mengantisipasi bahwa berbagai kemungkinan yang akan terjadi sehingga memudahkan guru untuk mengantisipasinya. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi yang menonton video ini dan mohon maaf bila banyak kesalahan kekurangan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.